Jalan ini tak semestinya ku tempuh dalam hidupku. Seandainya aku mau, seharusnya aku bisa tinggalkanmu yang selama ini ku cinta dalam hatiku. Maafkanlah aku yang tak mampu lagi berpura-pura untuk tak cintai kamu selama ini di depannya. Terus tersurat untuk selalu mengalah. Lebih baik aku pergi dari cinta yang tak pernah untukku. Mentang-mentang ya, Bu Siti nggak ada di sini. Bu Siti si anak-anaknya aja, hah? Dengerin ya, rumah ini bukan rumahnya Mbak Siti lagi. Tapi rumah ini adalah milik saya. Sudah ada yang jamin kamu. Jadi sekarang kamu sudah bebas. Aku bebas. Lagian papa sih, ngapain sih pakai ngebebasin dia segala? Siapa yang ngebebasin dia? Saya benar-benar nggak ngerti dengan yang terjadi di sini. Gimana caranya Teguh bisa keluar dari penjara? Kita harus melakukan sesuatu sebelum Teguh itu menghancurkan semua rencana kita. Iya. Kalau begitu kita harus cari cara supaya dia masuk penjara kembali. Kurang ajar. Mereka berusaha menyingkirkan aku. Aku takut sesuatu yang gak kita duga terjadi. Kamu tahu Teguh kan, dia licik. Iya, tapi aku sudah mempersiapkan semuanya. Sekarang aku minta tolong sama kamu. Kamu suruh orang untuk kasih tahu Teguh bahwa besok aku ingin ketemu sama dia di kafe Alila. Teguh, ada pesan buat kamu. Dari siapa? Dari Balela. Kamu baca aja sendiri suratnya. Jadi, yang bebasin gue dari penjara itu Lela. Lela. Jadi kamu nyuruh aku datang ke sini tuh buat minum kopi doang? Iya. Oke. Aku akan minum kopi ini. Apa kamu masih berniat untuk menikahi aku? Barusan kamu bilang apa? Kamu masih mau menikahi aku atau tidak? Kamu serius, Lela? Iya, aku serius. Dan aku mau tahu jawaban dari kamu sekarang juga. Lela, kamu tahu nggak sih? Dari kecil dulu itu aku emang selalu memimpikan ingin nikah sama kamu. Dan dulu aku pernah membayangkan aku akan nikah sama kamu, kita akan hidup bahagia sampai kakek nenek, sampai ajal menjemput kita. Dan sekarang kamu tanya aku mau nikah sama kamu? Ya iyalah, aku pasti mau nikah sama kamu. Tapi aku jadi curiga sama kamu. Kenapa kamu tiba-tiba ngajakin aku nikah? Pasti ada udang di balik batu. Pasti ada yang kamu mau dari aku kan? Iya, aku punya satu syarat.
Setelah kita menikah nanti, aku mau separuh bagian harta yang kamu miliki. Lela, kamu nggak lihat? Aku itu nggak punya apa-apa sekarang. Hah? Teguh, kamu memiliki segalanya. Seluruh harta kekayaan aku yang dirampas oleh Om Akbar dan Tante Tias, kamu bisa menerima itu semua. Kamu bisa memiliki itu semuanya. Kamu walaupun masih anak angkat, kamu bisa memiliki harta kekayaan Om Akbar dan Tante Tias. Iya ya. Oke, aku setuju. Kapan kita nikah? Jangan buru-buru. Ya, setidaknya kamu harus cari tahu dan kapan kamu bisa mengambil harta yang saat ini lagi dikuasai oleh Om Akbar dan Tante Tias. Setelah itu, baru kita akan membicarakan masalah pernikahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laila gimana? Kamu udah ketemu sama Teguh? Aku udah ketemu sama Teguh. Persyaratan yang aku ajuin sama dia setuju, Mir. Dia udah masuk dalam perangkap aku. Dengan cara seperti itu, apa yang aku mau, dia akan laksanakan. Tapi aku khawatir, Laila. Teguh itu licik. Bisa aja dong kau masuk ke dalam... Perangkap. Justru dia yang akan masuk dalam perangkap aku. Om Akbar, Tante Tias, Teguh, mereka semua serakah. Lihat aja. Aku mempersiapkan semuanya dengan cara memecah belah mereka. Dengan cara seperti itu, mereka akan berselisih paham. Dan aku akan mengambil hak aku kembali. Mereka pasti akan lengah, Mir. Kamu lihat aja nanti. Pak Benny, saya benar-benar minta tolong, Pak. Gimana caranya supaya Teguh itu bisa keluar dari rumah ini? Iya, Bu. Tapi kita harus tetap berhati-hati dengan Teguh, Bu. Walaupun dia hanya anak angkat Bapak dan Ibu, tapi dia bisa saja mengklaim atau meminta bagian dari seluruh harta kekayaan Ibu. Kalau begitu kita harus cari cara lain agar dia kembali masuk ke dalam penjara. Kalau perlu selamanya di dalamnya. Laila, kamu mau kemana lagi? Aku pamit mau jalan dulu ya. Aku ada urusan, Mir. Laila, tunggu sebentar. Tadi Dava nelfon. Katanya dia nelfon ke handphone kamu tapi nggak bisa-bisa. Iya, seharian HP aku mati. Ada apa ya dia telepon aku, Mir? Aku juga kurang tahu sih ada apa. Mungkin penting. Coba kamu telepon balik. Iya. Dari Dava, Mir. Ya, angkat dong. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Laila. Kamu kemana aja sih? Aku telepon kamu nggak bisa-bisa. Maaf, Dava. Aku tadi ada urusan. Dan juga handphone aku lagi lowbat. Aku nggak ada sempat untuk cas. Tadi aku ketemu sama pengacara keluarga kami. Namanya Pak Danar Priambodo. Dia itu pengacara terkenal, Laila. Dan selalu berhasil memenangkan kasus apapun. Dia janji sama kita akan membantu kita merebut kembali harta keluarga kamu dari tangan Om Akbar dan Tante Tias. Laila, kita punya kesempatan untuk menang. Dia minta kita untuk ketemu. Kamu bisa kan, Laila? Kalau perlu aku jemput kamu nanti. Nggak usah, Dava. Terima kasih banyak. Aku nggak mungkin bisa menerima bantuan kamu. Saat ini aku memang lagi nggak butuh bantuan kamu. Aku minta maaf ya. Bukan karena apa. Aku bisa menangani sendiri kok segala sesuatu urusan ini. Laila, mau sampai kapan kamu nolak bantuan aku terus? Aku ini tulus membantu kamu, Laila. Apalagi sekarang kau udah jadi suami dari adik kamu. Keluarga kamu, keluargaku juga. Iya, aku minta maaf ya, Dava. Kamu ingat nggak?
Aku pernah berjanji sama diriku sendiri kalau aku akan menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Dan saat ini, aku pastikan bahwa aku bisa merebut kembali harta keluarga besarku dari tangan Om Akbar dan Tante Tias. Maafin aku ya, aku harus buru-buru. Assalamualaikum. Kenapa kamu tolak sih bantuannya Dava? Enggak, Mir. Aku nggak bisa. Dava selama ini banyak membantu aku. Kalau masalah ini aku harus dibantu lagi, aku harus membalasnya dengan apa? Aku tahu Dava sangat mencintai aku. Cintanya Dava ke aku tanpa mempertimbangkan hal apapun. Tapi aku nggak mau ketergantungan terus sama dia. Cukup, aku akan berusaha sendiri semaksimal mungkin. Aku akan memperjuangkan hak keluarga. Dan saat ini, aku nggak sanggup kalau aku harus nyakitin dia lagi. Aku nggak sanggup ya. Kasihan Layla sama Dava. Mereka saling mencintai tapi nggak pernah bisa bersatu. Begitu juga aku sama Gading. Mira. Mir, aku pengen. Maafin aku, Gading. Maafin aku udah ngejauh dari kamu. Mira, kamu kenapa, nak? Aku nggak apa-apa kok, Bu. Layla mana? Baru aja keluar. Katanya ada urusan yang harus dia selesaikan. Mira, coba kamu cerita sama ibu, nak. Kenapa kamu nangis? Apa masalahmu sama Gading? Ibu tidak pernah melarang kamu berhubungan sama siapapun, terutama sama Gading. Ibu tahu kalian itu saling mencintai satu sama lain. Makanya ibu selalu merestui kamu, nak. Dua orang saling mencintai itu tidak mungkin dipisahkan. Walaupun harus berpisah, mereka akan sangat menderita. Menurut ibu, harusnya kamu itu menemui Bu Santi ya. Kamu minta restu darinya, supaya hubungan kamu sama Gading direstui. Enggak, Bu. Aku nggak akan pernah mohon sama Ibu Santi. Aku nggak rela kalau ibu dihina sama dia ataupun orang lain, Bu. Aku sayang sama ibu, aku sayang. Aku lebih baik hidup sendirian dan tanpa cinta, Bu. Mira, kamu jangan keras kepala, nak. Lihat Layla sama Dava. Mereka itu saling mencintai. Cinta mereka itu begitu kuat. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Setelah mereka berpisah dengan cara terpaksa, mereka sangat menderita, nak. Mestinya kamu itu belajar dari pengalaman mereka. Enggak, Bu. Cinta mereka itu cinta sejati. Cinta yang nggak buta dan egois terhadap orang di sekelilingnya. Aku pengen cinta yang seperti itu, Bu. Dan aku rasa cinta Gading ke aku itu nggak sebesar cinta Dava ke Layla, Bu. Gading bahkan nggak bisa ngebela dirinya dan memperjuangkan cintanya, Bu. Coba Ibu lihat Dava itu hebat. Walaupun dia tahu Layla sama dia nggak mungkin bersatu, dia rela untuk ngorbanin segalanya demi orang yang dia sayang, lindungin keluarga Layla, Bu.
Kamu tuh yang benar-benar cantik. Cantik banget. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Siti, ini saya. Bu, Ibu kapan pulang? Gimana keadaannya Nak Andini? Apa udah baikan? Bifat, alhamdulillah. Sekarang ini kondisinya Andini sudah mulai membaik. Bahkan sekarang dia sudah keluar dari rumah sakit, Bi. Aku juga pengennya cepat pulang, Bi. Tapi mau pulang kemana? Aku sama anak-anak sekarang udah nggak punya rumah lagi. Aku udah nggak punya apa-apa, Bi. Pak Akbar dan Bu Tias itu memang orang yang jahat. Mereka itu bukan manusia, mereka itu iblis. Saya sumpahin, biar mereka itu nggak akan selamat dunia dan akhirat. Bifat, gak boleh ngomong gitu, Bi. Gak baik nyumpahin orang. Semua ini adalah kesalahanku, Bi. Kalau saja aku mendengarkan peringatan Bibi dan Laila, aku yakin semuanya gak akan terjadi seperti ini, Bi. Bukan, ini bukan salah Ibu. Saya yakin, ini sudah direncanakan sama Pak Akbar dan Bu Tias itu dengan baik. Tidak ada yang menyalahkan Ibu. Dengan keadaan yang panik, saya maupun siapa saja bisa aja melakukan hal itu. Sudahlah, Bi. Bibi nggak usah membesarkan hati saya. Ini adalah kesalahan saya, kecerobohan saya. Saya yang nggak bisa memegang penuh amanat dari almarhum suami saya. Saya nggak bisa menjaganya. Gara-gara kebodohan saya sekarang ini anak-anak menderita, Bi. Kami udah kehilangan rumah tinggal, kehilangan segala-galanya. Saya bukan ibu yang baik buat anak-anak, Bi. Ibu nggak boleh putus asa begitu. Dengar saya ya, Bu. Nak Laila sekarang itu lagi pergi dan berusaha untuk merebut semua yang diambil sama Pak Akbar sama Bu Tias. Apa, Bifat? Apa? Lela sedang melakukan sesuatu untuk merebut semuanya kembali dari Akbar dan Tias. Bi, apa yang akan dilakukan Lela, Bi? Apa, Bi? Bi, tolong dengerin saya, Bi. Tolong, Bi, ingatkan Lela. Jangan pernah Lela mendekati Akbar dan Tias lagi. Jangan, Bi. Saya takut. Bibi kan tahu Akbar dan Tias bisa melakukan apapun. Saya takut Lela disakiti sama mereka, Bi. Tolong ya, Bi. Tolong ingetin Lela. Kak Dava pasti sedang mengkhawatirkan Kak Laila. Aku akan telepon polisi dan bilang kalau Teguh bertingkah laku mencurigakan. Dan aku akan suruh polisi untuk menggeledah kamar ini, kamarnya Teguh. Dan begitu obat terlarang ini ditemukan di laci, Teguh akan dikembalikan ke penjara. Dengan begitu, tidak ada lagi yang mengganggu kebahagiaanku. Tidak Teguh dan juga tidak Laila dan keluarganya. Bi Fatimah nggak tahu kan apa yang dilakuin sama Laila? Enggak ada, Pak. Bifat nggak tahu apa-apa. Tapi Mama tadi sudah memperingatkan Bifat untuk kasih tahu Lela agar jangan mendekati Akbar dan Tias. Karena mereka orang-orang yang sangat licik. Bukan hanya licik, Akbar dan Tias adalah orang-orang yang sangat jahat. Mereka pasti bisa menyakiti Lela dan Mama nggak ingin itu terjadi, Dava. Andini, Mama tahu kakak kamu. Mama tahu sifatnya. Kakak kamu itu adalah orang yang keras hati. Dia nggak bisa dibilangin sama Mama ataupun Bifat. Dia akan melakukan apapun sampai apa yang diinginkannya itu tercapai.
Justru itu yang mengkhawatirkan Mama, Andini. Mama takut sekali, Nak. Sekarang ini, Laila butuh teman dan butuh pendamping. Iya, Ma. Kak Dava, kamu mau kan ngedampingin Kak Laila? Kak Dava, maafin aku ya. Kalau selama ini aku udah cemburu sama kakak. Dan aku juga duduk kalau kalian itu berselingkuh. Tapi sekarang aku udah benar-benar sadar kok. Kalau kalian itu adalah orang yang baik dan jujur. Aku janji, aku nggak akan pernah meragukan kalian lagi. Aku percaya banget sama kalian, Kak. Aku nggak mau, Kak, kalian disakitin lagi sama orang lain. Karena udah cukup. Udah cukup pengorbanan kalian selama ini untuk aku dan keluarga aku, Kak. Aku mohon ya. Iya, Din. Aku pasti akan bantu kakakmu. Makasih ya, Kak. Ngapain Mama dari kamar aku? Kenapa aku nggak tahu ya kalau Teguh ini udah pulang? Aduh, dia curiga nggak ya? Mudah-mudahan aja nggak. Dari mana kamu, Teguh? Aku tadi habis dari rumah teman kok, Ma. Siapa teman kamu yang punya warung Padang itu? Enggak, bukan. Bukan. Tapi emangnya kenapa kalau aku dari rumah dia? Aduh, jangan deh. Kamu tahu nggak? Teman kamu itu yang laporin kamu ke polisi. Mama nggak suka kalau kamu tuh main sama dia. Bukannya apa? Nanti kalau dia tiba-tiba ngelaporin kamu lagi ke polisi gimana? Kan bahaya. Iya, Ma, aku ngerti. Sepertinya rencana aku akan berjalan lancar. Kalau sampai Teguh ditangkap polisi lagi, Teguh pasti akan menyalahkan temennya itu. Dia pasti nggak akan curiga sama aku dan Mas Akbar. Benar-benar cantik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu benar-benar sempurna. Dan sebentar lagi kamu akan jadi milik aku, Lela. Oh iya, aku jadi nggak sabar pengen liatin foto yang lain. Tuh di mana ya? Salah di sini deh.
udah berani-beraninya naruh barang terkutuk ini di kamar. Pasti mama yang udah naruh barang terkutuk ini di kamar aku. Ajar ya dia. Dia tuh emang sengaja ya mau ngejebak aku supaya aku tuh ditangkap polisi lagi. Tapi kasihan mama. Udah buang-buang duit beli barang kayak begini, rencananya gagal. Tapi kegagalan dia ini akan menjadi bumerang buat dia. Pokoknya saya setuju. Asal menguntungkan saya. Iya, iya. Kok ada polisi? Iya, Pak Bar tenang aja. Biar saya yang bukan. Selamat malam, Pak. Malam. Cepet juga ya datangnya. Padahal barusan aja saya telepon. Jadi kamu yang manggil mereka? Pak, silakan masuk, Pak. Mumpung Teguhnya masih di dalam. Ayo, Pak. Baik, Bu. Brigadir, ayo ke saya. Siap. Sadar. Apa-apaan ini? Hah? Emangnya saya itu salah apa? Orang tua angkat Anda lapor kalau Anda sering membawa dan mengkonsumsi narkoba di rumah ini. Ma, emangnya mama itu pernah ngeliat apa aku itu mengkonsumsi narkoba? Pak, walaupun dia anak angkat saya, tapi saya tidak rela, Pak. Rumah saya jadi sarang pemakai narkoba. Silakan Galida. Siap, nih. Tolong cari, Pak, semua tempat. Mungkin ada di pojokan atau di laci-laci, Pak. Tolong, Pak, digeledah. Orangnya. Siap. Wir. Sini kemana? Bu Tias, kami sudah menggeledah semua ruangan ini. Dan kami tidak menemukan narkoba di rumah ini. Bapak yakin? Coba Bapak periksa sekali lagi, Pak. Mungkin ada di dalam lemari, Pak. Atau di dalam lemari itu ada tasnya di dalam tasnya, Pak. Tolong, Pak, diperiksa. Kami sudah meneliti ruangan ini dengan sungguh-sungguh. Lain kali, Ibu teliti dulu sebelum memberi laporan dan jangan memberi laporan palsu. Saya minta maaf, Pak. Baik, kami permisi dulu. Selamat malam. Malam, Pak. Mama tuh tenang aja. Mama pengen aku segera pergi dari rumah ini kan? Iya kan? Oke. Aku akan segera pergi dari rumah ini. Tapi sebelum itu, aku minta 50% harta warisannya Om Rashid. Baru setelah itu aku pergi dari rumah ini. Jangan mimpi deh. Kamu itu cuma anak angkat. Dan kamu tidak berhak sepeser pun dari harta kami. Oh ya? Sudah. Ayo. Bilang. Ngapain sih kamu melakukan ini? Hah? Aduh, Pak, Mama nih melakukan ini semua supaya Teguh tuh bisa masuk penjara lagi. Jadi tidak ada penghalang lagi buat kita, Pak. Tapi mana hasilnya? Mana hasilnya? Nol! Kita malah jadi kacau. Teguh marah dan dia minta bagian harta dari kita. Bu Tias, Ibu lupa dengan apa yang saya katakan tadi siang. Bapak dan Ibu sudah mengadopsi Teguh dan mengakuinya sebagai anak. Artinya,
secara hukum Teguh sah menjadi ahli waris kalian. Semua harta kalian, Teguh berhak untuk memilikinya. Itu sebabnya saya wanti-wanti agar kalian berdua bersikap baik pada Teguh, supaya dia tidak menuntut haknya. Aduh, Bapak kenapa nggak ngingetin saya dari awal sih? Saya udah mengingatkan Ibu Tias, tapi Ibu nggak pernah mendengarkan kata-kata saya. Aduh, dah. Aku akan berusaha untuk memperbaiki keadaan. Gini. Aku akan menemui Teguh dan minta maaf sama dia. Teguh, Mama minta maaf ya sayang. Mama benar-benar minta maaf sama kamu ya. Ya sayang ya. Udahlah. Percuma aku tahu Mama itu cuma pura-pura minta maaf ya. Jadi mendingan gak usah deh. Aduh sayang, tadi tuh Mama tuh panik sekali. Kamu tahu nggak? Yuga, teman kamu yang punya warung Padang itu bilang kalau kamu tuh terlibat narkoba. Panik dong Mama. Mama itu takut kalau polisi bisa tahu dan Mama sama Papa bisa masuk penjara juga. Tapi sekarang Mama sadar kalau ternyata Yuga tuh bohong. Mama mau melakukan apa saja, bahkan untuk berlutut untuk minta maaf sama kamu ya. Sayang ya. Shh. Udahlah. Percuma Mama berlutut kayak gini, ya. Mama mau bersujud. Mau sampai besok, mau sampai bulan depan, tahun depan, mau sampai matahari terbit dari barat pun, aku nggak peduli. Aku nggak akan pernah maafin Mama. Dengerin aku ya, Pak. Aku minta 50% dari seluruh hartanya Om Rasid. Dan aku minta besok semuanya harus sudah atas nama aku. Kalau enggak, Mama akan lihat akibatnya. Ya. Oh, dan satu hal lagi. Jangan pernah melakukan hal seperti tadi lagi. Jangan coba-coba macem-macem sama aku. Kalau Mama masih mau ngeliat matahari besok. Aku tahu, aku tuh emang orang jahat, tapi aku masih punya hati. Dan aku pengen pernikahan kita itu penuh dengan kebahagiaan. Aku malu. Tapi nanti kalau kita udah nikah, kamu mau kan aku ciumin? Ya, kamu gimana sih? Kalau orang nikah kan, tapi aku minta tolong sama kamu. Kamu tetap harus waspada, ya. Aku nggak mau terjadi sesuatu sama kamu, Teguh. Kamu tahu kan, Tante Tias, Om Akbar seperti apa? Mereka bisa menghalalkan segala cara untuk meraih keinginannya. Kamu tahu kan, kenapa kamu bisa masuk penjara? Dan itu karena siapa? Karena Tante Tias, iya kan? Siapa yang melaporkan kamu ke polisi dan menjebak kamu biar masuk penjara? Siapa? Tante Tias. Kemarin terbukti lagi kan, dia berusaha menjebak kamu untuk masuk penjara. Kurang ajar. Perempuan itu emang nggak tahu diri ya. Kamu tahu nggak? Semalam tuh dia bilang kalau Yuga yang laporin aku ke kantor polisi. Karena itu, Teguh, aku nggak mau kamu dibodohin lagi sama mereka. Kamu tetap harus waspada. Sekarang gini, aku mau ajakin kamu supaya kamu lebih yakin. Ya, yuk. Ma, udah siap? Udah nih. Barusan aku telepon Bi Fatima. Untuk sementara waktu, kita semua bisa tinggal di rumahnya Mira. Sampai urusan pengadilan selesai, Ma. Makasih ya, Dava. Tapi Mama ada sedikit khawatir. Mama takut proses pengadilan ini memakan waktu cukup lama. Mama nggak enak kalau kelamaan tinggal di rumah Mira. Tenang aja, Ma.
Pak Danar itu pengacara yang hebat. Aku yakin banget dia bisa memenangkan kasus Mama secepatnya dan mengembalikan semua harta Mama. Amin. Mudah-mudahan ya. Yaudah mah, kita harus buru-buru. Aku juga harus ketemu sama Laila. Yuk. Kenapa warungnya Yuga jadi kayak gini? Teguh, nggak lama kamu di penjara, juga sakit keras. Terpaksa dia dirawat di rumah sakit. Dan kalau kamu lihat kondisi warung seperti ini, ya memang karena udah nggak ada yang ngurusin. Sampai sekarang pun Yuga masih ada di rumah sakit. Yuga masih di rumah sakit? Padahal tadi Mama Tias bilang Yuga udah keluar dari rumah sakit. Apa yang diomongin sama Tante Tias itu semuanya bohong. Sekarang nggak mungkin lah orang dia lagi sakit keras tiba-tiba datang iseng kasih tahu sama Tante Tias kalau kamu nyimpen narkoba. Ajar! Perempuan itu emang gak bisa percaya. Itu kan cuma bahaya tapi juga licik. Lihat aja, aku akan balas dia. Teguh, aku pengen ngomong sama kamu. Bentar lagi kita akan menikah kan? Aku mau kita saling jujur. Iya, aku tahu. Sekarang aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya aku menikah sama kamu hanya karena aku ingin mengambil hak keluarga aku. Ingin mengambil alih harta keluargaku. Aku sudah tidak mementingkan diri aku sendiri, Teguh. Demi kebahagiaan mereka, aku mengorbankan diri aku. Aku ngerti kok, Lela. Dan aku juga gak keberatan sama hal itu. Setelah tahu kebusukan orang tua aku jadi nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan aku juga nggak tahu harus percaya sama siapa lagi. Padahal selama ini aku rela ngelakuin apapun buat mereka. Aku rela berkorban buat mereka. Tapi tega-teganya mereka itu musuh aku dari belakang. Aku tahu, aku tuh emang orang jahat. Tapi aku masih punya hati. Dan aku pengen pernikahan kita itu penuh dengan kebahagiaan. Kenapa Teguh bisa bersama Laila? Apaan ini? Serius? Tapi nggak mungkin, Pak. Oke. Kalau begitu, saya akan tanyakan langsung ke Teguh. Ya? Iya. Terima kasih informasinya, Pak. Ya. Pak, kenapa sih, Pak? Papa kok kelihatannya tegang banget? Apa yang dilakukan Teguh? Dia berbuat hal bodoh lagi ya? Pak Benny tadi melihat Teguh sedang berpegangan tangan dengan si Lela. Apa yang dilakuin sih sama perempuan gila itu? Pasti dia yang membebaskan Teguh dari penjara. Tapi, apa yang mereka rencanakan ya? Si Lela pasti mempergunakan Teguh untuk melawan kita. Karena dia tahu si Teguh tergila-gila padanya. Dan semuanya ini gara-gara kamu. Coba kalau kamu nggak lapor sama polisi, tidak akan terjadi seperti ini. Tidak akan terjadi. Kita masih bisa menyetir si Teguh. Sekarang kita cuma bisa berdoa. Semoga Teguh tidak menceritakan semua kejahatan kita sama si Lela. Cuma itu. Lela, sesuai janji aku akan menceritakan semuanya sama kamu. Karena aku ingin pernikahan kita itu didasari atas dasar kejujuran. Aku minta maaf sebelumnya sama kamu, Lela. Karena selama ini aku udah nyakitin kamu dan keluarga kamu. Tapi sebenarnya semua itu atas keinginan papa sama mama angkat aku, Lela. Kamu tahu, mereka itu sengaja mengadopsi aku
supaya aku bisa mendapatkan seluruh harta kekuasaan milik kamu, Lela. Mereka itu sengaja menjodohkan aku sama kamu, supaya harta warisan kamu tuh jatuh ke tangan aku, Lela. Dan itu artinya seluruh harta kamu tuh juga akan jatuh ke tangan mereka. Tapi sayangnya rencana mereka itu gagal. Karena kamu keburu jatuh cinta sama Dava. Setelah itu, Papa dan Mama mencoba untuk menghasut Om Rashid. Supaya Om Rashid itu nggak setuju pernikahan kamu sama Dava. Tapi kemudian, ternyata Om Rashid itu malah setuju sama hubungan kamu dan Dava. Dan makanya, Mama menyuruh aku untuk mensabotase mobil Om Rashid. Dan akhirnya, Om Rashid kecelakaan dan meninggal. Setelah Om Rashid meninggal, Papa sama Mama itu menyuap pengacara keluarga kalian. Supaya pengacara itu merubah isi surat wasiat untuk keluarga kalian. Saya, Rashid Hidayat, dengan penuh kesadaran, saya akan memberikan seluruh harta milik saya dengan syarat Laila harus menikah dengan Teguh. Jika Laila menolak, harta warisan itu akan dipegang dan dikelola oleh adik saya, Akbar. Dan karena rencana itu juga masih gagal, akhirnya Papa itu menyuruh aku. Papa menyuruh aku untuk menaruh ular di lubung padi kamu. Mereka juga menyuruh aku untuk menyulik Jono, supaya keluarga kalian tuh jadi berantakan. Dan kamu ingat Lela, waktu pernikahannya Dava dan Andini, keluarganya Dava itu sakit-sakit perut kan semua? Itu juga akibat dari ulah Mama sama Papa, Lela. Mereka itu menaruh racun di makanan keluarganya Dava. Buat apa kamu datang ke sini? Hah? Sudah cukup yang kami alami ini. Dan setelah rencana meracuni itu pun gagal, akhirnya Mama sama Papa itu menyuruh aku untuk menculik Andini. Dan kamu juga tahu, Lela, Mama itu menyuruh aku untuk memotong saluran gas di rumah kamu. Jadi selama ini Mama sama Papa yang menyuruh aku untuk melakukan hal-hal buruk terhadap keluarga kamu, Lela. Kurang ajar! Ternyata Lela itu nggak bisa percaya. Aku nggak akan maafin kamu, Lela. Gading, Mama minta maaf. Mama pengen kamu pulang, Nak. Ma, seharusnya Mama nggak minta maaf sama Gading. Tapi Mama minta maaf sama Mira dan ibunya. Karena Mama udah terlalu sering nyakitin perasaan dan hati mereka. Baik. Iya. Kalau memang itu yang kamu minta, Mama akan datang ke Mira dan ibunya. Dan Mama akan minta maaf sama mereka. Ya bagus lah kalau Mama sadar. Dan kalau mereka udah mau maafin Mama, baru Gading mau pulang. Demi kamu, demi kebahagiaan kamu, Mama akan memohon dan kalau perlu berlutut pada Mira dan Fatimah. Dan kamu juga tahu, Lela,
Mama itu menyuruh aku untuk memotong saluran gas di rumah kamu. Supaya waktu kamu masak, boom, meledak. Kamu hancur berkeping-keping. Suara Teguh jelas terdengar. Mereka semua dalam genggaman aku. Saatnya sekarang, aku membuat rencana buat mereka. Teguh, dari mana kamu? Aku dari mana juga terserah aku. Ngapain sih kalian mikirin aku? Lebih baik sekarang kalian tuh ngurusin soal harta tuh. Beresin biar cepet. Biar aku segera pergi dari keluarga kalian. Papa tahu. Kamu baru saja ketemu dengan Lela kan? Nggak apa-apa. Papa cuma pesan saja supaya kamu jangan banyak bicara tentang rahasia kita kepadanya. Dia itu berbahaya. Oh iya? Sebenarnya ya, aku tuh nggak mau buru-buru cerita ini sama kalian. Tapi ya udahlah, aku ceritain aja. Dengerin ya. Aku itu akan menikah sama Lela. Ya, Lela itu sebentar lagi akan jadi istri aku. Jadi, aku mau ketemu sama Lela kapan aja ya itu terserah aku. Dan aku mau cerita apapun sama Lela. Semuanya terserah aku. Bodoh kamu. Kamu itu dimanfaatin Lela tahu? Iya tahu. Aku emang tahu. Lela itu mau nikah sama aku cuma dapetin hartanya kembali. Aku tahu. Tapi nggak apa-apa, aku ikhlas. Karena dia udah ngejelasin itu semua dari awal. Nggak kayak kalian yang udah nusuk aku dari belakang. Kenapa kaget? Hah? Aku tahu semuanya. Kalian tuh sengaja mengadopsi aku untuk mendapatkan harta keluarganya Om Rashid, ya kan? Teguh. Kami minta maaf sekali, Teguh. Kami minta maaf atas semua yang sudah terjadi. Tapi asal kamu tahu aja ya, Laila itu nggak mau apa-apa. Dia cuma butuh pengakuan kamu untuk bisa menjebloskan kita semua. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Yang aku percaya itu sekarang cuma Lela. Halo? Laila, Lela? kenapa Om? Laila cuma mau kasih tahu sama Om. Kalau Laila sudah tahu tentang rahasia kejahatan Om dan Tante. Teguh sudah menceritakan semuanya sama Laila. Dan Laila sudah merekamnya, Om. Laila punya bukti. Sekarang, kalau Om nggak mau masuk penjara dan memusuk dalam penjara, lebih baik Om serahkan semuanya hak keluarga Laila. Seluruh harta tanpa terkecuali. Semuanya. Pak, kenapa Pak Laila, Pak? Dia mengancam kita. Akan memasukkan kita ke penjara kalau kita tidak mengembalikan rumah dan harta keluarganya. Kurang ajar! Ternyata Lela itu juga bisa dipercaya. Aku nggak akan maafin kamu, Lela. Papa ini takut kalau Lela lapor polisi. Polisi itu akan datang ke sini sewaktu-waktu. Coba! Mereka pasti lagi seneng-seneng kan. Gue akan bikin kesenangan mereka itu berakhir. Kamu bilang apa barusan? Iya, Laila. Teguh ada di situ. Cepat bawa Ani keluar. Cepat!